Halo semuanya, balik lagi bersama gua Ergia Trader. Oke, di video kali ini gua mau trading Senin tanggal 31 Maret 2020 ya. Di sini gua mau trading menggunakan akun yang lain ya, akun kecil. Jadi kemarin banyak sekali pertanyaan gua karena modalnya terlalu gede dan orang-orang mungkin berpikir ya karena gua seorang Ergia Trader itu saldonya gede, jadi profitnya pun sangat mudah dengan teknik apapun. Nah, terus ada orang-orang juga yang minta gimana caranya trading dengan modal yang kecil di bawah 10 juta. Oke, tadinya gua mau mau buat saldo 200.000, tapi di akun gua ini sisa 3 juta yang kemarin yang kecil ini ya. Jadi mungkin untuk deposit 3 juta kalian cukup bisa deh ya kayaknya. Jadi berapa target trading dengan modal 3 juta rupiah? Oke, di sini gua mau trading berapa target dari dan bagaimana cara mengatur trading dengan modal 3 juta. Di sini marketnya Crypto IDX. Oke, Crypto IDX. Oh ya, buat kalian kalau mau punya akun lebih dua, terus dua-duanya dipakai, usahakan menggunakan jaringan internet yang berbeda, jangan jaringan internet yang sama. Karena kalau pakai jaringan internet yang sama, bisa-bisa akun kalian diblokir keduanya. Contohnya kalian internetan pakai kartu Telkomsel, kemudian kalian mempunyai dua akun dan sama-sama menggunakan Telkomsel, itu hati-hati, bisa jadi diblokir. Untuk mengantisipasinya, kalian bisa menggunakan VPN negeri negara Singapura 1 dan normal 1, jadi itu bisa trading keduanya. Atau lebih baiknya lagi pada perangkat yang berbeda atau pada handphone yang berbeda. Oke, itu tip kecil yang sangat berpengaruh. Oke, dengan 3 juta gua akan modal trading dengan sesimpel mungkin di start awal dengan Rp14.000. Kenapa Rp14.000 tidak Rp100.000? Karena ini mencontohkan kalian supaya psikologis kalian terjaga dan cara mengatur manajemennya supaya modal 3 juta ini tetap aman. Oke, di channel berikutnya gua akan membuka perdagangan naik ya. Tapi sebelum membuka perdagangan naik, gua akan mencoba mengaktifkan indikatornya dulu. Di sini gua menggunakan tetap saja aligator karena masih banyak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara menggunakannya, dan settingannya tetap sama, tidak ada yang dirubah kecuali ini. Jadi jika kalian menggunakan aligator, yang dirubah itu cuma periode rahangnya aja menjadi 50, yang lainnya dibiarkan saja, oke? Oke, kita langsung trading di open di detik 4.30 kita akan membuka perdagangan naik ya. Di sini aligator mau menunjukkan pembalikan arah untuk naik ya. Oke, start awalnya kenapa 14.000? Karena saya selalu mengingatkan tradinglah pada nominal terkecil apalagi saldo terbatas. Oke, open buy ya. Apalagi modalnya terbatas, trading pada nominal terkecil itu titik ya. Harap dimengerti. Modal 3 juta ini ya. Insya Allah ya, profitnya berapa? 3 juta, kalau target kita 5% berarti berapa? 3 ditambah 5% itu, siap, kita jumlahkan dulu. 3 juta ditambah 5% itu sama dengan 150.000 per harinya. 150.000 per harinya ya. Oke, kita akan coba targetan 150.000 di akun yang ini. Kalau ini loss, kita kompensasi ke Rp42.000 selalu. Ya, 34, 33, 32 loss. Langsung open posisi buy 42.000 sebanyak. Kalau 42.000 itu ya sebanyak satu kali ya. Tapi kalau nilainya di sini 14.000 yang tidak dirubah, maka
pencetnya 3 kali ya, menjadi 42.000. Oke, di sini naik ya. Di sini naik langsung. Tapi belum tentu ini juga profit, karena yang namanya trading itu dalam waktu singkat pun market itu fluktuatif, bisa naik, bisa turun, bisa tidak bergerak sama sekali ya. Jadi trading itu resikonya tuh kehilangan aset yang kita investasikan di sini. Maksudnya itu kehilangan aset itu yang ini yang diinvestasikan ya, bukan aset yang ada di rumah. Kecuali kalian menjual sesuatu yang untuk trading itu tidak diperkenankan buat untuk saya ya. Saya pribadi tidak menyarankan untuk menjual apapun untuk trading ya. Alhamdulillah stake pertama masuk dan kita udah profit 21.000. Catat ya, profit 21.000. Langsung aja kita ke balik lagi ke 14.000 untuk membuka perdagangan. Tentu saja masih naik ya. Oke, di sini masih bisa open posisi kalau detiknya belum menyentuh 01 ya. Kalau udah menyentuh 01 kita jangan open posisi. Tapi karena di sini gua telat, gua nggak bakalan open posisi. Telatnya di mana? Telatnya ketika candle udah tinggi, tapi detiknya belum ke 01, candle udah tinggi, kita dilarang open posisi. Oke, ngerti? Terlalu keras gua ngomong kayaknya. Ini berisik banget soalnya di Bandung hujan sekarang gede banget. Oke. Udah pahit banget ya, sepet banget. Oke. Berarti kita stake awal lagi ya, di 14.000 lagi open buy, mengikuti indikator aligator yang mangap ke atas. Oke, tidak masalah ya. Selama masih 14.000. Sekarang gini aja, harga rokok aja udah lebih dari 14.000. Kita trading 14.000, anggap aja kita beli rokok. Harga bakso sekarang berapa? Harga bakso lagi dan rokok lagi, karena cowok itu kebanyakan ngerokok. Kalau dibandingin ya harga teh itu terlalu murah bro, 1.000-an. Oke, menuju profit lagi insya Allah, karena kita mengikuti arus dari Bollinger Band ini. Oke, di detik berikutnya, di detik 30 kita akan open posisi buy lagi mengikuti Bollinger Alligator yang masih mangap ya. Oke, di sini alligator ada pelemahan nih. Ini ada pelemahan. Belok dikit ini ada pelemahan, tapi ya masih jarak aman sih antara ini dan ini tuh masih agak jauh ya. Jauh banget bukan? Wow. Wow, wow. 5% target profit harian. Apakah bisa dengan modal 3 juta? Tentu aja. Insya Allah, asal kita tahu cara mengatur manajemen yang baik ya. Jadi selama kita trading dengan alligator, selama dia renggang kayak gini, kita ikuti arusnya aja. Ikuti arusnya aja. Tapi ketika kita loss, kita jangan merubah ini, hanya kita menekan aja 3 kali dari 14.000 menjadi 42.000. Di sini saya akan membuka perdagangan turun ya. Kalau ini loss. Oke, kita lihat dulu sampai akhir, ternyata ini masih balik modal. Oke, kita membuka perdagangan. Sebentar aja kita tunggu dulu. Ada namanya pelemahan market ditambah ini ada area resistensi, maka dia itu bakalan menunjukkan pembalikan arah pada resistensi tersebut. Oke, open sell. Oke, telat, sorry, telat. Kenapa gua bilang telat? Karena ini opennya di bawah harga ya. Ketika candle bergerak di atas, ketika ke bawah kita open posisi, itu yang disebut telat atau delay open posisi ya. Tapi tenang aja, karena yang tadi balik modal. Jadi kita open posisi ini masih dihitung open posisi yang pertama lagi. Hatiku rasane loro. Gak nyambung. Garing banget sih. Oke. Turun profit dan kita udah ngantongin 45.000. Oke, kita open sell lagi.
150.000 itu untuk beberapa kali perdagangan sih ya. Tunggu aja, ini saksikan aja sendiri ya. Oke, challenge. Challenge nih, mengikuti challenge tantangan. Kemarin ada yang minta modal di bawah 10 juta. Buat 3 juta aja yang aman ya. Menurut gua tuh 3 juta tuh aman. 1 juta aja sudah aman sebenarnya. Cuma ketika kita sampai 4 kali kompetisi, mungkin kalian lebih takut dari yang aku kira. Beda dengan saya kan udah terbiasa ya kalau transaksi dengan uang 4 jutaan. Oke, di sini tinggal 5 detik lagi. 1 dan ya, masuk. Alhamdulillah, profit lagi. Oke, di sini akan membuka perdagangan lagi. Kita telat, kalau telat gini nih. Selama kita telat, oke, di sini bisa open posisi karena dia candlenya udah menunjukkan barusan ke atas dulu. Jadi kita bisa open posisi di situ ya. Wow. Di sini gua ngomongnya agak keras juga karena di sini tuh hujan. Bandung hujan sekarang ya. Bandung jam setengah 2 sekarang hujan, gede loh hujannya. Tadi itu lebih gede dari ini sebenarnya. Cuman karena gua nunggu agak reda dulu, sekarang udah agak mendingan ya sih hujannya. Oke, masih 14.000 rupiah. Dan jika ini loss, kita harus menggandakan 3 kali lipat. 14.000 nya tekan 3 kali ke 42.000. Jadi kompensasinya dari 14.000 ke 42.000. Tapi alhamdulillahnya lagi ini masuk lagi dan profit. Hari ini udah 69.000 seperti itu ya. Oke, di sini gua akan open posisi perdagangan kemana arah market berjalan. Di sini aligator menunjukkan turun dan ini mau nembus juga. Berarti arah market itu sebenarnya turun dan kita akan open posisi perdagangan kalau candle ini udah naik lagi ke atas. Tapi kalau nggak ke atas, kita dilarang open posisi. Nah, di sini kita nggak open posisi karena candle masih di bawah. Oke, kita tunggu saja. Berarti target kita di candle berikutnya. Oke, di sini harga terendah, di sini harga tertinggi, di sini area aman lah insya Allah ya, kita trading gitu. Oke, di candle berikutnya gua akan open posisi sell karena ini candlenya pasti merah juga. Gua menyarankan untuk target hariannya trading itu gajiannya setiap bulan dan ya open sell. Gajian trading itu gajiannya minimal seminggu sekali atau sebulan sekali, seperti gaji pabrik atau gaji di PT, di swalayan atau apapun. Pokoknya gajian itu sebulan sekali untuk modal yang kecil. Kecuali modalnya yang gede, kalian bisa gajian setiap hari atau gajian setiap minggu. Dan jika kalian modalnya seperti ini 3 jutaan, gua menyarankan untuk minimal bisa WD-nya seminggu sekali di hari Jumat aja ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita WD gitu. Dengan target 150 dikali sampai Jumat itu kan 5 hari, udah berapa kan, udah lumayan juga. Nah, di sini kita masih mengejar yang namanya target kita sebesar 150.000. Ya, oke. Di detik berikutnya kita akan membuka perdagangan turun sama saja 14.000 sell di sini. Profit dan saldo udah 67.000 profitnya. Karena modalnya kita pakai lagi ya. Selalu mengingatkan tradinglah pada nominal terkecil ya. Jangan nanya-nanya lagi berapa open posisi. Trading pada nominal terkecil untuk mendapatkan profit yang konsisten setiap hari. Dengan strategi aligatornya itu bisa dilakukan dengan baik ya. Asal kalian ikuti aturannya aja. No. Jadi kita tuh hanya berbalik-balik 14.000, 42, 14.000, 42. Udah gitu aja sebenarnya. Oke, di candle berikutnya kita akan membuka perdagangan naik dulu. Ada perlawanan di sini. Nah, di sini ada perlawanan ya. Kalau ini loss, kita akan membuka perdagangan naik 3 kali 1 2 3. 3 kali perdagangan naik ya untuk mengcover tadi yang ini loss ya. Nggak masalah loss 1 kali. Jadi misalkan gini,
misalkan ke saya, bang, gua itu tradingnya lossnya 1 kali, profitnya 1 kali, lossnya 1 kali, profitnya 1 kali. Tidak apa-apa, yang penting kalian bisa mengatur manajemennya yang ini, yang tadi trading pada nominal terkecil, kemudian kompensasi ke 42.000 3 kali lipat dari nominal yang awal. 42.000 dari modal 3 juta itu belum terasa apa-apa ya, gitu. Oke, iya, masih tipis banget di sini. Semakin tipis dan kemana arah market berjalan. Oke, kalau turun 42.000 kita naikkan ke 156.000 ya. Tapi harus menunggu akhir perdagangan dulu. Tapi ya, masuk alhamdulillah, dan sekarang udah 100 ribuan tuh kan. Tinggal 50.000 lagi kita targetnya hari ini. Tinggal 50.000 lagi targetnya. Kita akan membuka perdagangan naik di detik, di sini detiknya 15 boleh ya. Dari detik 30 sampai detik 01 kita masih boleh membuka perdagangan, tapi syaratnya harus berbalik lagi ke titik awal waktu pembukaan market. Waktu pembukaan market pada setiap candle adalah candle merah ada di atas, candle hijau ada di bawah. Titik. Seperti itu, seperti itu. Oke, semoga mudah dipahami ya. Sini, oke, candlenya panjang-panjang, ekornya panjang-panjang, bukan candlenya panjang-panjang. Candle panjang itu bagus buat trading. Oke, tinggal ya profit lagi 114.000 dan target kita tinggal 16.000. Bukan 16.000, 36.000. Oke, di channel berikutnya gua akan open posisi perdagangan masih naik. Wow, kita udah terlambat. Masih ada waktu 13. Oke, di sini open telat juga. Oke, karena ini telat, barusan telat ya open posisinya, tapi kita masih pede aja karena di sini mau alligator pun mau berbalik menjadi naik ya, udah ada yang namanya sinyal sen ke kiri. Sen ke atas, sen ke kiri, asem. Oke. Hujan tapi gerah. Masya Allah, los. Di sini kita membuka perdagangan 3 kali, 1, 2, 3 open buy lagi karena masih menunjukkan perdagangan naik ya. Udah lemah sebenarnya ini market, udah lemah, tapi coba. Oke, di sini ada yang namanya area sideways, makanya candle ke depannya di sini sideways juga. Di sini kita loss lagi dari 42.000, maka kita membuka perdagangan sebanyak 156.000. 156.000 di sininya ada 280.000, ya udah nggak usah dipindahin ya, tetap di 14.000 aja. Kita membuka perdagangan sebanyak berapa kali ya? Kita coba, kita open sell dulu di sini. Yang pasti lebih dari 3 kali ya, kayaknya 9 kali itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 masih kurang, 7 kali masih kurang ya, 8 masih kurang, 10 kali ya, 110 kali itu berarti 110. Oke, 11 kali gua kelebihan, ternyata kelebihan. Jadi kalau kelebihan itu kan kita masih bisa 168 masih bisa ya, kayaknya 168 masih bisa. Kita masih mengikuti arah aligatornya sebelum dia membuat candle hijau satu aja. Kalau ada candle hijau satu aja berarti kita membuka perdagangan naik, karena di sini juga ada area pantulnya ya. Oke, dan di sini dia kayaknya jadi awal dari pembalikan market. Jadi kita membuka perdagangan sekarang itu 200.000 ya. Ketiga sebenarnya, oke, 2 kali aja 500.000.
Harusnya tuh ke 338 ya, 338 karena di sini gua nggak mau ngetiknya, nggak mau ngetik di sini 338. Jadi gua anggap selesai aja dan menggunakan 280.000 sebanyak 2 kali aja untuk mengcovernya ya. Jadi kita kita lihat aja dulu ya sampai berakhirnya perdagangan. Jadi kita lossnya udah berapa ya? Udah lumayan juga. Ih, kok gini ya? Agak error dikit ya. Yang penting arah marketnya sesuai ya. Siap, 1 juta sekarang langsung masuk dia. Kalau mau open posisinya 560, 1 juta, 3.300.000 kayaknya ya. Oke, profit mutlaknya. Nah, di sini ternyata kita melampaui target. Jadi itu adalah bonus yang kita dapat. Profit kan? Aligatornya mulai belok naik juga kan? Nah, begitulah. Jadi gitu cara trading dengan modal di bawah 10 juta dengan targetnya 5% dari modal kalian dengan cara trading pada nominal terkecil. Jadi trading itu harus pada nominal terkecil, jangan nominal tergede ya. Jadi kalau nominal tergede, hitungan kalian jadi amorasut nanti ya. Kau tahu nggak amorasut? Berantakan. Oke, di sini gua mau udah dulu kayaknya ya, udah dulu jangan berlebihan. Karena ini udah lebih dari targetnya kita adalah 150.000 dan kita dapatnya 366. Berarti kita 2 kali lipat lebih sedikit targetnya dapatnya. Itu adalah bonus yang kalian yang bisa ambil. Ketika kalian trading sampai hari Jumat, rata-rata kalian 100.000 kan berarti udah 500.000 dalam seminggu. Seminggu 500.000. Nah, kalau ini dapat bonus jadi lebih dari 100.000, udah berapa coy? Gini ya. Kalau kalian misalkan mentargetkan sama persis sesuai target yang saya ucapkan 5% berarti 150.000 dikali 5 tuh 750.000 dalam seminggu kalian bisa gajian ya. Tapi ketika kalian mendapatkan bonus seperti ini dengan cara trading yang tadi, kalian bisa berapa? 3 kali 5 udah berapa? Udah 1,5 juta dalam waktu seminggu. Jadi modal 3 juta ideal. Modal 1 juta ya terbalik lagi, kalau modal 1 juta kali barusan saya open posisi 500 mungkin nggak sampai ya kalau 1 juta. Tapi dengan cara trading yang lebih safety lagi 1 juta aja udah cukup. Dan gua 3 juta itu mungkin ya sangat cukup banget ya untuk trading, untuk targetan gajian bulanan, gajian mingguan. Semoga video ini membantu, oke? Gini aja, gue mau nanya pada kalian, apakah gue lanjut dengan saldo yang ini yang kecil, apakah gue saldonya yang kemarin gue tradingan yang 4,2 miliar aja ya, sebagai contoh pada kalian dengan cara trading. Oke, kalau begitu video ini cukup sekian dulu. Ergi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.